Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Kelas FM bersama kita lawan Corona. Classy People, saatnya Anda mencermati program Bicara Melawan Corona bersama saya Radi Pradata. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai potensi money politik pilkada di tengah masa pandemi ini, Classy People. Dan di telepon sudah tersambung bersama saya narasumber ada Bang Charles Simabula. Beliau ini merupakan peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Charles. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Radit. Ya. Kabarnya sehat, Bang? Iya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, terkait dengan topik yang ingin kita bahas, Bang, mengenai potensi money politik pilkada di tengah pandemi. Mungkin statement awalnya tentang hal ini, Bang. Silakan. Ya. Pertama, kalau money politik mau ada pandemi atau tidak ada pandemi ya pasti terjadi ya money politik itu. Jadi potensi munculnya money politik dalam pilkada itu sesuatu yang kemudian selalu mengikuti ya setiap pesta penyelenggaraan pilkada kita, pemilu pada umumnya lah. Jadi baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi, potensi itu selalu ada seperti itu. Dan contohnya misalnya di waktu di pemilu legislatif dan presiden kemarin kan, dugaan money politik juga muncul gitu. Bahkan beberapa calon anggota legislatif ada yang dicoret sebagai peserta. Oke. Nah kalau seandainya memang ada dan tidak adanya pandemi ini, money politik itu tetap ada, Bang. Tapi potensi resiko besarnya di masa pandemi apakah ada? Iya, nah makanya jadi mungkin modusnya yang akan berbeda ya. Jadi modus dan bentuk-bentuk money politiknya. Jadi kalau kita lihat pertama kan bicara money politik kan dimensinya sangat luas. Artinya itu politik uang lah. Politik uang itu bisa muncul pada saat pencalonan melalui mahar politik, kemudian bisa muncul pada saat kampanye ya melalui pembiayaan politik melalui dana kampanye, bisa juga muncul dalam konteks vote buying ya, membeli suara, apakah itu dalam masa-masa tenang pada saat mau menjelang pemilu pilkada itu seperti serangan fajar, atau bahkan juga ada yang kemudian mencoba ya melakukan swap ya, praktik swap terhadap penyelenggara. Ini yang kemudian juga muncul ya. Buktinya kan kasus yang kemudian menimpa salah satu komisioner KPU ya, Wahyu Setiawan, yang beberapa waktu lalu itu kan mengindikasikan bahwa juga praktik money politik itu bisa menyasar penyelenggara juga. Jadi ada yang ditujukan bagi penyelenggara, ada yang ditujukan bagi pemilih. Dan kalau dalam konteks pencalonan misalnya mahar politik itu ditujukan kepada partai politik ya, terutama kita sama-sama mendengar ya, mahar politik cukup besar biayanya. Dan itu kan juga untuk mendapatkan rekomendasi partai kan, beberapa partai juga tidak gratis seperti itu. Ada yang menamakan dengan itu biaya untuk kampanye, ada yang kemudian juga biaya untuk sosialisasi, ada juga ya banyak-banyak lah namanya itu seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira bentuk-bentuknya. Nah, dalam konteks pilkada dalam masa pandemi kan modusnya pemberian ya, money politik itu ditujukan kepada pemilih misalnya kan, jadi tadi kepada partai politik, kepada penyelenggara. Nah sekarang kita mau melihat kepada pemilih. Nah pemilih praktik yang biasa kita kenal itu kan vote buying atau membeli suara ya. Nah ini modusnya kan banyak sekali ya. Misalnya dengan membagi-bagikan kaos dalam jumlah yang kemudian di atas kewajaran, kemudian juga memberikan dana pembiayaan untuk mengikuti kampanye akbar, misalnya mobilisasi massa dan segala macam, termasuk juga yang tren sekarang itu ya di masa pandemi misalnya bagi-bagi sembako ataupun kegiatan-kegiatan bakti sosial dalam rangka kepedulian terhadap COVID atau kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID ini. Nah ini juga modus-modusnya. Jadi money politik itu bisa bentuknya dalam bentuk barang dan juga bisa dalam bentuk uang seperti itu. Tapi memang kemudian ujung-ujungnya pasti kan ditujukan untuk mempengaruhi pemilih ya. Jadi saya kalau mau, nggak mungkin kalau saya bagi-bagi uang kemudian bagi-bagi bantuan ya, mohon maaf saja jika dalam masa-masa seperti sekarang, jika tujuannya bukan untuk supaya orang memilih saya, kan begitu ya. Lain halnya misalnya setelah pilkada terus saya bagi-bagi uang, orang mungkin akan berpikir oh ya berarti nggak ada kepentingan apa-apa kan begitu. Tapi di masa-masa seperti sekarang, begitu baliho saya banyak muncul, kemudian
saya lalu melakukan bakti sosial ya, secara politik ini kan tidak bisa kita lihat sebagai hal yang kemudian netral saja begitu. Bahwa ada aksi kepedulian terhadap COVID dan segala macam itu hal yang positif. Tetapi embel-embel itu kan itu yang insentif yang ingin diharapkan oleh para bakal calon dalam melakukan dalam menyelenggarakan kegiatan itu dengan harapan nanti dia dapat dukungan untuk bila ikut kontestasi pilkada seperti itu. Jadi yang paling rentan itu memang kemudian praktik-praktik penyelenggara bantuan-bantuan sosial yang kemudian hari ini kita bisa lihat. Tapi sayangnya memang kemudian dalam konteks masa sekarang karena ini belum ada penetapan pasangan calon, ini pun secara hukum kita belum secara normatif ya belum bisa kita katakan sebagai tindakan money politik. Kenapa? Karena memang yang bersangkutan kan belum bisa dikatakan sebagai pasangan calon. Okay. Secara undang-undang beliau orang-orang itu ya begitu sudah ditetapkan sebagai pasangan calon baru dia bisa dijerat dengan tindakan money politik itu. Nah jadi saya mau garis bawahi tidak hanya dalam berupa uang saja ya, tapi juga barang dan segala macam seperti itu. Oke, tapi Bang Charles kalau seandainya bakal calon ini sudah mungkin melakukan hal-hal yang modus-modus yang tadi Bang Charles ceritain, misalnya ada bantuan-bantuan sosial begitu, berarti ini masih belum bisa diberikan sanksi apa segala macamnya mungkin? Iya, untuk tahapan sekarang kan belum bisa diberikan sanksi apa-apa, termasuk juga misalnya beberapa kali ya baliho-baliho yang mereka pasang juga kadang-kadang kan pengawas pemilu kita juga terkunci ya, itu kan juga masih sosialisasi dan segala macam. Yang rata-rata memang kemudian lebih banyak memberikan teguran-teguran saja untuk dalam konteks alasan keindahan dan ketertiban. Jadi konteks penegakan hukum pemilunya ini kan masih agak abu-abu ya dalam hal itu. Tapi nah, termasuk juga penyalahgunaan fasilitas yang kemudian dilakukan oleh petahana misalnya kan. Kita bisa lihat beberapa petahana yang maju memasang balihonya, namanya tetap sebagai bupati, wali kota ya, atau wakil bupati atau wakil wali kota, tetapi iklan-iklannya itu kan misalnya lawan COVID apa dan semua macam ya, iklan layanan masyarakat dengan dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, tapi balihonya yang lebih besar dan identik secara kasat mata kita bisa lihat ini diarahkan untuk pencalonan dia nanti dalam pilkada. Yang begitu-begitu kan juga sulit juga untuk dijerat karena memang kemudian secara hukum mereka kan belumlah pasangan calon, karena undang-undang kita mengatakan yang bisa disanksi seperti itu hanya pasangan calon. Termasuk mereka melakukan kegiatan sosial yaitu sebagai masih dipandang sebagai individu-individu yang kemudian melakukan kegiatan seperti itu. Tapi untuk hal ini berpotensi terjadi biasanya itu di mana gitu Bang Charles, atau apakah ada pengaruh misalnya kayak geografisnya atau ini hanya sekedar faktornya hanya ekonomis misalnya? Oh ya, kalau money politik kan tidak pandang bulu ya, dia terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Tapi memang segmennya beda-beda begitu dengan cara yang berbeda. Misalnya, mohon maaf saya misalnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah mungkin trennya bagi-bagi sembako seperti itu ya, lalu bagi-bagi kaos seperti itu ya, lalu mobilisasi untuk kegiatan-kegiatan kampanye tertentu sehingga bisa dibayar. Lalu yang untuk kalangan menengah sedikit itu kan mungkin forumnya dibuat seperti seminar ya, kemudian dibiayai oleh yang bersangkutan. Bahkan forum-forum akademik pun bisa mereka lakukan seperti itu, ada visi misi dan segala macam, termasuk juga di kalangan menengah atas ya, mungkin kelompok-kelompok ini yang menjadi tim sukses yang kemudian juga dalam tanda petik mengeksploitasi ya pasangan calon untuk belanja lebih besar begitu ya. Jadi kan rantainya itu kan bertingkat begitu ya. Jadi semakin ke bawah dia kan logikanya uangnya itu kan semakin sedikit begitu. Jumlah orangnya semakin banyak tapi uangnya semakin sedikit. Tapi di atas itu tim sukses itu yang pertama, yang kunci-kunci yang elit itu justru mereka yang mengendalikan. Karena kan pasangan calon nggak mungkin dia langsung yang kemudian melakukan ya, tapi dia butuh dalam tanda petik ya tim yang kemudian bekerja di lapangan seperti itu. Nah kadang-kadang begini juga dia banyak kepala daerah yang mengeluhkan uangnya habis dan segala macam, banyak sekali bermiliar-miliar ya. Tapi ketika diuji belum tentu juga sampai ke masyarakat. Kadang-kadang kan juga kita sering melihat ya kadang-kadang ada penyalahgunaan juga di internal mereka seperti itu. Nah tadi kan juga Bang Charles menyebutkan bahwasanya modus politik uang ini salah satu diantaranya ada yang dalam bentuk program penanganan COVID-19 ataupun bantuan sosial begitu ya Bang ya. Dan KPK juga sudah bicara soal risiko-risiko yang terjadi apabila pilkada tetap dilakukan pada masa pandemi. Dan ini juga sempat dilakukan kajian oleh Pusako ya Bang ya?
Ya, kita tidak melakukan kajian, tapi kita sempat melakukan seminar tentang ini bersama KPK waktu itu kerjasama ya. Dan memang kemudian diwaspadai begitu ya, karena akan potensi untuk meningkatnya money politik ini semakin besar. Kenapa? Di masa pandemi seperti ini kan orang semua terdampak secara sistematis. Terutama ekonomi masyarakat ya mengalami penurunan kan begitu. Nah begitu ajang pilkada ini muncul lalu datang pasangan calon ya pasti transaksinya seperti itu kan ya dalam tanda petik ditunggu-tunggu ya. Jadi Anda kalau datang masyarakat hari ini secara spontan tidak butuh program muluk-muluk kan begitu. Yang penting dia dapat apa gitu kan untuk bisa menyelamatkan hidupnya di masa pandemi seperti sekarang. Nah yang begini-begini sebenarnya kan makanya kemudian saya mengatakan kalaulah nanti Bawaslu seandainya sekarang masih belum bisa tegas ya karena ada kendala-kendala aturan hukumnya ada. Nah, pada saat nanti mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, terutama ya yang menyandang status petahana, saya pikir itu juga mesti diwaspadai. Meskipun mereka kemudian dinyatakan harus cuti dulu ya, tapi kan jaringan birokrasinya kan tetap bekerja ya. Kan mereka di internal pemerintahan kan juga pasti ada loyalis juga. Nah ini selama ini yang juga potensi melakukan penyimpanan. Bahkan untuk Sumbar ya saya ingat betul. Bawaslu kan juga sudah menegur ya beberapa pegawai negeri sipil yang kemudian diberi sanksi oleh KASN yang dianggap tidak netral karena mungkin ada yang ingin mencalonkan diri atau terlibat nampak keberpihakannya. Jadi ini menjadi warning juga bagi kita itu untuk konteks petahana. Nah, yang lain-lainnya termasuk yang non petahana saya pikir juga potensial ya memanfaatkan momen pandemi ini untuk dalam petik datang sebagai orang baik kepada masyarakat, kemudian membawa bantuan, yang kemudian di mana bantuan itu ya dalam hari ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apalagi mohon maaf juga pemerintah kita kan juga belum mampu juga menjangkau semua kalangan ya dalam konteks bantuan bansos yang kemudian dijanjikan itu. Nah, kerawanannya di situ. Jadi bahwa kemudian transaksionalnya akan semakin tinggi karena kemudian masyarakat secara umum ya berada dalam kondisi kesulitan ekonomi. Begitu pilkada datang ya ini akan menjadi ladang ya untuk munculnya praktik-praktik itu. Dan nanti ya secara umum ya pembuktiannya ini akan menjadi tantangan sendiri bagi Bawaslu ya. Kenapa? Karena orang kan pasti kalau udah nerima kan nggak ada yang ngaku kan begitu. Makanya waktu di seminar itu kita mengatakan Bawaslu harus melakukan patroli ya dalam tanda petik ya. Patroli artinya melakukan pemantauan yang lebih intensif lagi, intensif dalam konteks ini, sehingga memanfaatkan jajaran di bawah. Dan kita mengapresiasi ya pilkada waktu lalu 5 tahun yang lalu di Sumatera Barat kan sempat ada patroli keliling ya oleh Panwas yang kemudian sampai di level bawah itu melihat, karena kan kalau transaksinya itu kan transaksi yang kemudian tunai ya begitu ya, terutama di resiko di minggu tenang itu, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Dan memang mereka menyadari kalau transaksi tunai seperti itu kan mudah sekali untuk ditelusuri, desas-desus, cerita dan segala macam, kerjasama dengan para penegak hukum. Nah yang masalah itu sekarang kan ada tren juga yang perlu kita waspadai, transaksi non tunai kan begitu. Nah money politik sekarang kan misalnya kita sama-sama tahu lah orang mengikut kampanye pun juga nanti akan disetting karena untuk online katanya kan, tidak lagi kampanye tatap muka secara langsung. Misalnya nanti mereka buka aplikasi tertentu, lakukan kampanye secara online, nanti orang dihadirkan secara online. Nah modusnya ini diingatkan juga ya transaksi melalui uang elektronik itu ya, apakah dalam bentuk pulsa telepon, pulsa paket data ataupun pulsa listrik dan segala macam. Nah di pilkada atau pemilu sebelumnya itu pernah terjadi seperti itu. Jadi, nah kita waktu itu mengingatkan patroli siber juga perlu dilakukan, termasuk juga Bawaslu tingkat pusat kita ingatkan untuk bekerja sama dengan aplikator online itu ya, yang kemudian menyediakan e-money itu ya, sehingga jika ada transaksi-transaksi yang secara mencurigakan di dalam transaksi keuangan mereka, ya itu mestinya diwaspadai selama masa pilkada ini. Jadi peralihan itu akan terjadi, apalagi masyarakat juga hari ini juga sangat membutuhkan ya, tidak hanya uang dalam bentuk cash itu ya, tapi juga bisa jadi dalam bentuk e-money seperti itu. Baik, nah Bang Charles, apakah hanya Bawaslu yang bisa memantau ataupun mengkritisi hal seperti ini, apalagi dengan modus yang sangat begitu kompleks? Ya, jadi begini, kalau kita mengharapkan masyarakat melakukan pelaporan ya, nah kemarin itu kan partisipasi masyarakat kan diprediksikan akan mengalami penurunan, tapi meskipun pemerintah dan DPR termasuk KPU dan Bawaslu juga optimis
ini akan meningkat di masa pandemi. Tapi setidak-tidaknya untuk bisa hadir melaporkan ke Bawaslu misalnya apabila ada dugaan pelanggaran seperti itu kan masyarakat kita kan termasuk masih rendah juga ya. Apalagi dari kinerja Bawaslu tahun lalu waktu pemilu 2019 sebagian besar itu kan temuan-temuan yang mereka hasil temuan mereka jadi apresiasi itu. Nah makanya kemudian dalam konteks partisipasi masyarakat untuk melapor dalam kondisi normal saja kemudian itu agak kesulitan, apalagi kemudian dalam masa pandemi seperti sekarang, karena mereka juga harus begitu melapor itu kan harus mengikuti protokol kesehatan, keluar dari rumah, kemudian dan apalagi kemudian begini, masyarakat kita itu kan kalau kita asumsikan mereka semua taat dengan protokol COVID ini, mereka kan lebih banyak berdiam di rumah. Nah transaksi-transaksi gelap itu kan bisa jadi akan datang door to door seperti itu, seperti money politik itu. Jadi tim kampanye akan mendatangi masyarakat, kemudian menjanjikan bagi sembako atau apa. Kalau dulu polanya kan misalnya diundang kampanye besar-besaran lalu dibagi-bagikan. Nah sekarang bisa jadi polanya akan datang ke masyarakat door to door. Begitu door to door itu kan siapa yang tahu transaksi-transaksi seperti itu. Mengharapkan pemantauan masyarakat yang lain, mereka juga di rumah kan seperti itu. Jadi dengan keterbatasan interaksi masyarakat untuk keluar rumah, ini kan menyebabkan akan meminimalisir atau mengurangi tingkat partisipasi untuk melakukan pemantauan itu. Apalagi kemudian melaporkan kan begitu. Nah, makanya kemudian apa yang dilakukan Bawaslu misalnya dengan mekanisme pelaporan daring dan segala macam itu juga untuk tahap awal iya, tapi begitu pembuktian kan juga tetap harus menghadirkan masyarakat untuk datang ke lokasi, ke kantor Bawaslu atau Panwaslu tempat. Jadi saya berpikir begini, ya sudahlah, mungkin akan menimbulkan sikap apatis juga ya untuk orang yang melaporkan kejadian itu. Jadi sama-sama butuh, sama-sama disimak. Jadi agak sulit mengatakan begini, begitu ada orang mengantarkan bantuan ke rumah kita, lalu saya laporkan Anda ke Bawaslu. Melapornya itu juga tadi saya katakan risiko-risiko protokol COVID yang harus dihadapi dan segala macam. Ini menyebabkan kemungkinan partisipasi akan turun. Nah makanya Bawaslu harus bekerja lebih ekstra lagi. Ya tadi saya katakan tidak pasif ya seperti yang selama ini mungkin ya terjadi, tidak pasif, dan setiap tahapan itu memang harus dikawal dan ditempel terus ya penyelenggaraan itu. Apakah pelaksanaan kampanye dan segala macam, termasuk melakukan patroli-patroli. Dan saya pikir mendorong partisipasi masyarakat itu penting, tetapi jika itu tidak terjadi, maka kemudian yang menjadi andalan utama ya Bawaslu bersama perangkat yang sampai tingkat paling bawah itu. Saya pikir seperti itu ya untuk mengantisipasinya. Karena biasanya kan kalau partai politik itu kan money politik itu pasti tidak dilakukan untuk 1-2 orang saja ya. Pasti ramai orang yang diberikan kan begitu. Nah begitu ada indikasi ya kan tinggal dikonfirmasi lagi ke daerah, ke lingkungan sekitar lokasi. Dan kalau memang ada ya itu bisa ditindaklanjuti. Dan lagi-lagi saya mengatakan memang selama ini prestasi Bawaslu yang terbesar setahu saya ya, dan data yang ada itu ya memang banyak yang dari temuan-temuan mereka. Makanya harus lebih banyak melakukan tindakan-tindakan monitoring di dalam penyelenggaraan pilkada. Karena partisipasi itu saya menduganya akan turun ya seperti itu. Oke deh, baik. Terima kasih Bang Charles sudah memberikan informasi yang juga berguna bagi masyarakat menjelang pilkada ini ya Mas. Bang Charles ya. Oke, terima kasih dan selamat kembali beraktivitas Mas Charles. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.